Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Alhamdulillah. Ini udah pada makan belum ini? Udah ya? Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Apa? Iya, sejarah kebudayaan Islam, disingkat SKI. Jadi pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar atau ada yang udah pernah tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Belum ya? Iya. Jadi nanti Bapak jelaskan, simak bagus-bagus. Kalau kira-kira ada poin yang penting boleh dicatat, gitu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Ada 3 submateri. Yang pertama ada latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua ada biografi tentang Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga ada prestasi daripada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. 1. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin secara bahasa itu berasal dari 2 kosakata. Yang pertama khulafa dan yang kedua Rasyidin. Khulafa artinya pengganti dan yang kedua Rasyidin yaitu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khulafaur Rasyidin secara istilah yaitu adalah pengganti dari Rasulullah yang kemudian ia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat secara adil dan baik dan bijaksana. Kemudian yang kedua ada latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Rasulullah adalah sosok pemimpin umat yang memimpin umatnya begitu baik. Seorang pemimpin yang menjadi contoh dari semua kepemimpinan. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat hendak meninggal, Rasulullah itu jatuh sakit. Dan kemudian gak berapa lama dari Rasulullah sakit, Rasulullah meninggal. Dan wafatnya Rasulullah itu adalah menjadi momentum kesedihan bagi umat Islam itu tersendiri. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memberikan banyak contoh yang baik terhadap sesamanya. Kemudian kita kehilangan beliau. Kemudian selain itu Rasulullah juga seorang pemimpin yang begitu bijaksana, begitu adil, begitu bersikap baik terhadap sesama maupun bawahannya. Maka kita sebagai umat Islam, terutama bagi sahabat pada masa itu, mereka sangat kehilangan, mereka sangat bersedih. Kemudian ada satu hal yang mereka itu bingung. Setelah Rasulullah wafat, siapakah yang harus mengambil kepemimpinan umat Islam pada saat itu? Kemudian mereka gundah gulana. Kemudian dikarenakan ada sekelompok orang, ada sekelompok masyarakat yang kemudian mereka menganggap bahwasanya dari golongan mereka lah yang paling cocok untuk menjadi penggantinya Rasulullah. Yaitu setidaknya ada 2 kaum. Yang pertama kaum Muhajirin, yaitu mereka mengusung Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua dari golongan kaum Ansor, mereka mengunggulkan Sa'ad bin Ubadah. Ya. Kemudian terjadilah seperti percekcokan seperti itu ya. Kedua pihak kemudian menganggap bahwasanya pihaknya lah yang paling berhak untuk mengambil tampuk kepemimpinan setelah Rasulullah ini. Akan tetapi karena para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat yang diturunkan oleh Rasulullah, itu baik hati, nggak mau menang sendiri dan lain sebagainya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah
merasa bahwa dirinya kurang pantas untuk menjadi pengganti dari Rasulullah. Ia mengakui bahwasanya Abu Bakar lah yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang sudah bersama Rasulullah sejak kecil bahkan. Dan seperti yang kita ketahui, banyak sekali momentum Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah itu sangat dekat, seperti berdua di dalam gua. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu orang yang ketika ia mendengar berita Nabi Isra Mi'raj, kemudian ia langsung membenarkan tanpa membantahnya. Seperti itu. Begitulah latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian B, biografi. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yaitu nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tarim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Itu nasabnya dari ayahnya. Kemudian ibunya bernama Ummu Khair, Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab, dan seterusnya. Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama aslinya yaitu nasab dari ayahnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt, dan seterusnya. Kemudian dari ibunya bernama Hantamah binti Hisham al-Mughirah. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dari nasab ayahnya yaitu Utsman bin Affan bin Abi As-Sabiq, Ubay bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Qusay, dan seterusnya. Dari nasab ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim, dan seterusnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah keponakan sekaligus menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, Khulafaur Rasyidin ini memiliki pribadi yang sangat baik, memiliki ketakwaan kepada Allah, memiliki nilai kesahabatan yang sangat erat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keempat orang ini adalah bukan orang biasa, tetapi orang-orang yang dipilih oleh umat. Naiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah itu dikarenakan perundingan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah itu adalah dari wasiat Abu Bakar sendiri. Jadi sebelum Abu Bakar wafat, ia jatuh sakit. Kemudian gak berapa lama setelah itu ia mewasiatkan bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang cocok untuk menggantikan dirinya setelah ia wafat. Kemudian Utsman bin Affan itu terpilih dikarenakan pemilihan dari Dewan Pemilihan Khalifah yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Khalifah Utsman bin Affan. Oke. Berhubung kita udah membahas ini, jadi Bapak hapus dulu ya. Ya. Oke, sekarang Bapak mau nanya dulu sama anak-anak. Ya, coba Asep, sebutkan 4 khalifah yang Bapak tulis di sini tadi. Iya, kau Asep.
Satu siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab, betul. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Ya, yang keempat, Luhut bin Sarpanjaitan. Bukan, itu bukan khalifah. Itu wakil presiden. Maksudnya menteri. Bukan Luhut bin Sarpanjaitan. Ulangi. Yang keempat siapa? Ali. Iya, Ali bin Abi Thalib. Jadi ada keempat. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian bagian C, prestasi Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini memiliki banyak sekali prestasi, banyak sekali kontribusi yang telah diberikan oleh para Khulafaur Rasyidin ini demi kemajuan Islam itu sendiri. Yang pertama ada dari Abu Bakar As-Siddiq, beberapa contoh prestasi yang telah dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu contohnya yang pertama ada menumpas para pembangkang. Kemudian yang kedua ada menumpas nabi palsu. Kemudian yang ketiga ada kodifikasi Al-Quran. Dan yang keempat ada perluasan wilayah. Nah, berikut adalah beberapa prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ada menumpas para pembangkang. Jadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat, kemudian banyak di antara para sahabat yang sudah masuk Islam, kemudian mereka kembali ke agama mereka yang lalu. Kenapa? Karena mereka mengakui bahwasanya kan kami hanya berjanji dengan Rasulullah, sedangkan Rasulullah sekarang sudah wafat. Jadi mereka membangkang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menumpas para pembangkang-pembangkang tersebut. Seperti mereka membangkang untuk tidak mau menaati Abu Bakar, mereka membangkang nggak mau bayar zakat, dan Abu Bakar menumpas para pembangkang tersebut. Karena apa? Karena Abu Bakar merasa bahwasanya mereka adalah cikal bakal dari hal-hal yang tidak diinginkan di umat Islam untuk periode selanjutnya. Jadi lebih baik Abu Bakar itu menumpas langsung dari sekarang. Kemudian yang kedua ada menumpas nabi palsu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ada beberapa orang yang mengakui bahwasanya dirinya adalah seorang nabi. Contohnya adalah seperti Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ada Tulaihah yang kedua. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mengutus Khalid bin Walid untuk menumpas para nabi-nabi palsu. Ketika Abu Bakar memerintahkan untuk menumpas nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab, itu terjadilah peperangan, namanya peperangan Yamamah, dan kemudian itu dimenangkan dari pihak Abu Bakar Siddiq. Kemudian sama untuk menumpas nabi yang kedua, nabi palsu yang kedua, yaitu Tulaihah, pasukan Abu Bakar juga menang. Jadi mereka semua lenyap, mereka semua habis. Yang mengaku-ngaku nabi itu semua dibantai
Karena apa? Karena mengaku nabi setelah Rasulullah wafat itu adalah kebohongan yang besar. Karena nabi yang terakhir dan nabi penutup adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada kodifikasi Al-Quran. Jadi anak-anak bapak sekalian, ketika menumpas nabi-nabi palsu, ketika diadakannya peperangan, itu contohnya seperti peperangan Yamamah, banyak sekali umat Islam yang kemudian mati syahid. Contohnya dari kalangan para penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi Umar bin Khattab itu memiliki inisiasi untuk memberikan pendapat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk Al-Quran itu dia disatukan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab melihat banyak sekali para penghafal Al-Quran yang mati syahid, yang mereka gugur dalam peperangan. Jadi yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab, kalaulah peperangan ini terus berlanjut, maka para penghafal Al-Quran akan habis. Maka Al-Quran akan binasa dari dunia ini. Itulah yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran agar Al-Quran itu tidak binasa. Kemudian gak berapa lama setelah diajukannya pendapat Umar, Abu Bakar As-Siddiq itu menerima pendapat atau masukan dari Umar bin Khattab untuk mengkodifikasi Al-Quran. Seperti itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan sahabatnya untuk mengumpulkan Al-Quran. Itu dia. Dan itu diletakkan di seperti pelepah kurma, kemudian di tulang belulang, di kayu-kayu dan lain sebagainya. Kemudian sahabat yang dipercayai Abu Bakar As-Siddiq untuk mengkodifikasi Al-Quran yaitu adalah Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit itu pertamanya tidak hendak, kan, tetapi dikarenakan ia memikirkan, kemudian ia melihat juga banyak sekali para penghafal Al-Quran yang sudah meninggal, jadi tergerak hatinya untuk berusaha untuk mengkodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran. Kemudian yang keempat ada perluasan wilayah. Jadi dari sekian lama kinerja dari Abu Bakar As-Siddiq itu Islam, agama Islam itu sudah banyak disebarkan, sudah banyak disebarluaskan di banyak tempat seperti itu. Jadi bisa dibilang juga pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq agama Islam juga bertambah wilayah kekuasaannya, juga bertambah banyak wilayah-wilayah yang kemudian ia menganut dari ajaran agama Islam, gitu ya. Kemudian yang kedua ada dari Umar bin Khattab. Beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab yaitu ada sama perluasan wilayah, kemudian yang kedua ada mengatur administrasi, dan keuangan pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada menetapkan kalender Hijriah. Kemudian yang keempat ada pembentukan Dewan Pemilihan Khalifah.
Ya, jadi ini adalah beberapa contoh dari prestasinya Umar bin Khattab. Yang pertama itu ada perluasan wilayah dakwah Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang ia tegas. Ia kalau ada salah ya ia bilang salah. Kemudian kalau ada benar ya ia bilang benar. Jadi dengan ketegasannya, kemudian dengan kepiawaiannya memimpin, itu jadi Islam itu sangat berkembang, itu sangat pesat, karena banyak orang yang menilai bahwasanya ia melihat sosoknya Umar bin Khattab itu adalah sebagai seorang pemimpin Islam. Kemudian karena Umar bin Khattab itu memiliki ketegasan, kemudian ia juga berani mengutarakan kebenaran, ia nggak pilih kasih, dan ia bijaksana juga. Jadi banyak orang yang seakan-akan ibarat dia terhipnotis bahwasanya wah luar biasa sekali Islam, wah hebat sekali Islam. Kemudian mereka masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua ada mengatur administrasi keuangan pemerintahan. Dikarenakan Islam itu sudah sangat luas, dikarenakan Islam itu sudah sangat banyak sekali wilayah-wilayah yang sudah beragama Islam, maka Umar bin Khattab mengambil kebijakan untuk mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan wilayah yang sudah besar, wilayah yang sudah banyak, apabila tidak dibuat pengaturan mengenai administrasi dan keuangan pemerintahan, itu akan menjadi wilayah kacau balau. Akan tetapi ketika sudah diatur tentang administrasi dan keuangan pemerintahan, itu bisa lebih terkondusif, itu bisa lebih terarah kemana saja yang akan dilokalisasi terhadap keuangan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga ada menetapkan kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah seperti yang kita ketahui sekarang itu berasal dari prestasi yang telah dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat ada pembentukan Dewan Pemilihan Khalifah. Jadi pembentukan Dewan Pemilihan Khalifah adalah prestasi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Guna dari pembentukan Dewan Pemilihan Khalifah adalah untuk memudahkan para orang-orang yang akan ditunjuk untuk menjadi pengganti dari khalifah selanjutnya, seperti itu. Jadi nggak perlu ada lagi keributan, nggak perlu adanya lagi percekcokan dan lain sebagainya. Kemudian khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan. Beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu adalah pertama ada kodifikasi Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedua ada renovasi Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga ada pembentukan Angkatan Laut. Kemudian yang keempat ada perluasan wilayah dakwah Islam. Jadi Khalifah Utsman bin Affan memiliki beberapa prestasi yang kemudian dicantumkan di sini ada 4. Yang pertama ada kodifikasi Mushaf Al-Quran. Jadi seperti ini. Setelah mengalami beberapa periode pemerintahan atau khalifah, Islam itu sudah menyebar sangat luas sekali. Jadi dikarenakan penyebaran agama Islam yang luas,
Jadi banyak orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab, kemudian ia mencoba untuk membaca Al-Quran, kemudian dengan bacaan-bacaan yang salah, seperti itu. Ada bacaan yang salah mengikuti hawa nafsunya mereka membacanya. Ada membaca yang salah, kemudian mereka nggak mau dibenarkan. Kemudian Utsman bin Affan mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf Al-Quran yang disebut dengan mushaf Utsmani, yang kemudian kemudian Al-Quran yang sebelumnya itu dimusnahkan dikarenakan ditakutkan perbedaannya menyebabkan perpecahan umat Islam. Kemudian dibuatlah satu mushaf Al-Quran yang kemudian setelah jadi satu mushaf itu kemudian dipersebarluaskan, dan kemudian Utsman bin Affan itu memerintahkan negara-negara Islam di bagian manapun, di bagian mana saja pun, itu harus menggunakan mushaf yang telah dibuat oleh Utsman bin Affan. Guna apa? Guna untuk mewujudkan persatuan umat Islam, bukan perpecahan umat Islam dikarenakan perbedaan-perbedaan ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada renovasi Masjid Nabawi. Dikarenakan umat Islam begitu banyak, sudah berkembang, sudah banyak orang yang mengikuti ajaran agama Islam, sudah banyak orang yang sholat di Masjid Nabawi. Kemudian Khalifah Utsman merasa bahwasanya Masjid Nabawi itu terlalu kecil untuk jamaah sholat yang sudah begitu banyak. Kemudian direnovasi, kemudian dibesarkan, dicantikkan lagi, dibesarkan, diluaskan, sehingga membuat para jamaah sholat itu menjadi nyaman dan cocok untuk beribadah untuk umat Islam yang semakin hari semakin bertambah banyak. Kemudian yang ketiga, ada pembentukan angkatan laut. Pembentukan angkatan laut ini dikarenakan agama Islam sudah memasuki wilayah-wilayah laut seperti Afrika, Siprus, dan Konstantinopel. Hal ini pertama kali diusung oleh Gubernur Muawiyah, kemudian disetujui dan disepakati oleh Utsman bin Affan, kemudian dibentuklah angkatan laut. Kemudian yang keempat, ada perluasan wilayah dakwah Islam. Hal ini yang menunjukkan juga bahwasanya kinerja dari Utsman bin Affan itu sangatlah baik, sehingga Islam menyebar luas, sehingga banyak negara, banyak wilayah yang sudah mengenal Islam, kemudian menjadi perluasan wilayah dakwah Islam. Gitu ya. Kemudian khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Beberapa prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, contohnya seperti mengganti pejabat yang kurang bagus. Kemudian yang kedua, ada membenahi keuangan negara. Kemudian yang ketiga, ada memajukan ilmu nahwu. Kemudian yang keempat, ada pembangunan kota Kufah. Jadi berikut ini adalah beberapa prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, ada mengganti pejabat yang kurang bagus. Jadi beberapa saat setelah Ali bin Abi Thalib itu menjabat sebagai seorang khalifah, kemudian ia melihat ada beberapa pejabat yang mungkin kurang disiplin, kurang memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintahannya. Kemudian ia mereshuffle atau mengganti pejabat-pejabat yang kurang bagus dengan orang-orang pilihan. Untuk apa? Untuk menunjang kinerja dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, ada membenahi keuangan negara. Seperti yang kita ketahui bahwasanya
pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau begitu banyak memberikan kebijakan-kebijakan yang kemudian itu akan direalisasi dengan banyaknya dana. Kemudian mulailah ada utang atau lain sebagainya. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau membenahi keuangan negara untuk menstabilkan keadaan negara-negara Islam yang telah mengeluarkan banyak dana untuk kemajuan pada masa Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga ada memajukan ilmu nahwu. Seiring berjalannya waktu, pada masa Ali bin Abi Thalib, Islam itu semakin berkembang. Islam itu semakin menyebar luas, sehingga banyak dari negara-negara yang bukan Arab kemudian ia juga udah masuk Islam. Kemudian ia susah membaca Al-Quran karena apa? Karena mereka bukan orang Arab. Kemudian Ali bin Abi Thalib memiliki kebijakan memajukan ilmu nahwu. Beliau memerintahkan seorang sahabat dari Ali bin Abi Thalib namanya Abu Aswad Ad-Duali untuk menyusun ilmu nahwu. Karena apa? Karena ilmu nahwu adalah pokok dan dasar dari bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian ada pembangunan kota Kufah. Jadi kota Kufah itu pada masa Ali bin Abi Thalib itu menjadi sentralnya ilmu pengetahuan, sentralnya perkembangan, entah itu ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa contoh dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Jadi berhubung materi kita pada hari ini telah Bapak sampaikan seperti latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, kemudian biografi dari para khalifah, kemudian yang ketiga ada prestasi-prestasi dari khalifah tersebut. Karena itu telah Bapak jabarkan, telah Bapak jelaskan, maka berakhirlah pada pelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak? Atau ada yang belum paham? Gak apa-apa, ditanyakan aja. Gak ada ya? Ya udah, gak apa-apa. Jadi nanti sampai rumah, kalau udah pulang, itu bisa diulang-ulang lagi ya. Karena apa? Karena kalau cuman kita belajar di sekolah aja, kita nggak ngulang di rumah, kita nggak bakalan ingat, kita nggak bakalan ngerti. Jadi selain belajar, pengulangan pembelajaran itu sangat perlu. Mungkin itu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.